Oke kan, sekarang kondisi cuaca sudah mulai membaik. Tadi pagi sempat berombak, berangin, sempat ada badai sedikit. Sekarang sudah bagus lagi. Membawa sih, Cok. Semua peralatan yang kita butuhkan untuk berburu ikan sudah lengkap semua dan siap untuk dibawa ke perahu, teman-teman. Oke, let's go. Saat ini air sementara surut dan sebentar lagi akan pasang. Jadi kita sempatkan untuk berburu ikan hari ini. Sekarang ini jam sudah menunjukkan jam setengah 2. Jadi perburuan mungkin hanya sekitar 2-3 jam saja. Semoga ada rezeki pada perburuan kali ini. Saatnya mulai mendayung untuk sampai ke spot kita berburu ikan kali ini. Setelah mendayung beberapa menit, kami pun sampai ke spot tujuan kami berburu ikan. Dan tidak terlalu jauh juga, hanya di depan-depan rumah saja. Bismillahirrahmanirrahim, perburuan pun dimulai. Seperti biasa, spray selalu saya alihkan ke mode siaga, menarik beberapa karet yang ada pada spray. Di perburuan pertama saya menyelam di kedalaman 3-4 meteran sambil pemanasan terlebih dahulu. Dan dari arah depan banyak ikan kulit pasir dan ikan malela. Dan pada kesempatan kali ini saya menargetkan ke salah satu ikan malela yang ada di depan sana. Setelah mendapatkan posisi tembak, spray saya tembakkan dan dor! Ikan pertama berhasil saya dapatkan. Ikan ini memiliki nama yang beragam. Selain dari malela, ia juga disebut dengan ikan talang-talang. Ikan malela hidup di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk Samudra Hindia. Ikan ini tinggal di perairan dangkal antara 1-50 meteran. Ikan malela sering berenang berkelompok. Jadi saat kamu melihat ikan ini, mereka pasti selalu bersama dengan kawanannya. Dari atas permukaan, saya melihat pergerakan ikan yang sedikit besar berenang di bawah sana. Saya mencoba mendekat, dan ternyata ini adalah ikan pelagis atau biasa kami sebut ikan ande-ande. Daripada kembali zong ke permukaan, saya menembak ikan ande-ande ini. Lumayanlah buat dijadikan umpan memancing di malam hari. Di daerah Sulawesi Selatan, ikan ini disebut ikan ande-ande, teman-teman. Karena rasanya yang amis, ikan ini terkadang dilewati untuk dikonsumsi. Ikan ande-ande seringkali dikeringkan terlebih dahulu kemudian dikonsumsi. Itu lebih terasa enak daripada langsung dimakan saat basah seperti ini. Saat saya menyelam kembali ke dasar, tiba-tiba kawanan ikan ande-ande ini kembali menghampiri saya. Dan di tengah-tengah ikan ini ada ikan golden trevally. Spray saya arahkan dan menembaknya. Mata panah berhasil mengenai sasaran. Ikan golden trevally mempunyai kemampuan navigasi yang cukup canggih. Mereka mampu bernavigasi jarak jauh di lautan. Mereka memanfaatkan medan magnet bumi, arus air, dan bahkan bintang-bintang. Hal ini membantu mereka berpindah antar daerah pemijahan dan mencari makanan. Setelah melumpuhkan ikannya, saatnya simpan ke atas perahu lagi. Karena kita akan mencari target selanjutnya, teman-teman. Kembali menyelam dan masih dikelilingi ikan ande-ande. Dan kali ini saya masih berencana untuk menembak satu ekor dari mereka. Sambil melihat dan menunggu momen yang tepat sebelum menembaknya, dan setelah target terkunci spray saya tembakkan,
Ikannya kena, namun mengenai tipis daging ikan ini sehingga ikannya terlepas. Saat berada di dasar, beberapa kawanan ikan rainbow runner mendekat, tapi saya belum menembaknya karena masih menunggu ikan target yang lebih besar lagi dan lebih wow. Dari arah kanan di kerumunan ikan kulit pasir, ada ikan golden trevally yang berukuran sudah besar. Spear gun saya arahkan, namun ikannya tidak mau mendekat. Walau mencoba beberapa kali memanggilnya, tapi ikannya tidak mau mendekat. Nafas sudah mulai habis, ikan golden trevally-nya pergi dan ikan rainbow runner-nya juga pergi. Alhasil kembali ke permukaan dengan tangan kosong, teman-teman. Kembali menembak ikan ande-ande, tapi lagi-lagi ikannya terlepas. Saat berada di dasar, ribuan ikan ekor kuning terlihat dan bermain-main di depan saya. Ikan ekor kuning menggunakan strategi berburu berkelompok untuk mengepung mangsa kecil. Ikan ini mampu berenang dengan kecepatan 70 km per jam. Wow, dalam jarak pendek tapi membuat mereka menjadi salah satu pemburu tercepat di air dangkal. Di sini ada juga ikan unicorn atau lebih dikenal dengan ikan kulit pasir. Ikan ini memiliki beberapa spesies. Dan dari sekian banyak spesies unicorn, hanya ada 9 spesies dari genus Naso yang diketahui tidak memiliki tanduk. Ada 2 jenis tanduk yang terdapat pada ikan ini. Ada yang memiliki tanduk memanjang dan juga yang memiliki tanduk lebih bulat. Sistem pertahanan ikan unicorn itu terletak pada bagian ekornya. Di kedua sisi ekornya terdapat sebuah bila yang sangat tajam. Dan bila itu adalah bagian dari tulang belakang ikan unicorn. Ikan unicorn memiliki kemampuan yang sangat spesial yang tidak banyak dimiliki oleh ikan-ikan lain. Ikan kulit pasir dapat mengubah warna pada tubuhnya sesuai dengan suasana hati atau lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada ikan-ikan lain atau menyatu dengan lingkungan. Perubahan warna ini sering ditemukan ketika ikan kulit pasir sedang jatuh cinta atau berada dalam mood agresif. Kembali menyelam karena di sini saya melihat ada 2 ikan granjofish yang sedang berenang santai di bawah sana dan ada juga ikan unicorn dengan jenis yang berbeda lagi. Yang sebelumnya yang kita lihat, kembali fokus ke ikan target. Di sini saya memilih ikan ukuran yang lebih besar. Setelah ikan target masuk ke dalam jarak tembak, spear gun saya luncurkan dan bor. Mata panah berhasil mengenai sasaran. Ikan granjofish atau dengan bahasa lain Aprion virescens adalah jenis ikan perairan kedalaman menengah yang bisa ditemukan di perairan Indo-Pasifik. Ikan ini masih termasuk keluarga ikan kakap dan satu-satunya wakil marga Aprion. Granjofish memiliki ciri hijau tua hingga kebiruan, bagian bawah lebih pucat. Sirip punggung berduri dengan bercak hitam, tubuh ramping dan cenderung bulat atau silinder. Ekornya bercabang dan kepala memanjang dan moncong relatif tumpul. Dan masih banyak lagi fakta-fakta unik dari ikan granjofish ini, teman-teman. Ikan granjofish yang satunya masih berada di bawah sana. Tapi saat saya mendekat, ikannya lebih memilih untuk menjauh daripada mendekat. Di arah lain saya melihat sebuah kerang yang menempel pada batu karang dengan mulut terbuka. Ini adalah cara mereka dalam mencari mangsa. Di penyelaman berikutnya saya kembali bertemu dengan ikan granjofish. Tapi saat spear gun saya lepaskan, mata panah meleset dan tidak mengenai sasaran.
di sini saya melihat ada sotong batu yang sedang bersantai di bawah sana. Saya pun langsung menyelam untuk mengajak sotong ini kembali ke permukaan bersama saya. Dan ya, sotongnya setuju untuk kembali ke permukaan bersama saya, teman-teman. Untuk ukuran sotong yang saya dapatkan kali ini sudah lumayan besar juga, sekitar 2 kilo lebih. Dan setelah mengamankan sotongnya, saatnya simpan ke atas perahu karena kita akan melanjutkan perburuan lagi. Dari kerumunan ikan kulit pasir, saya kembali melihat ikan trevally. Tanpa berlama-lama, mata panah saya luncurkan dan ikannya kena. Dan untuk ikan trevally yang saya dapatkan kali ini adalah ikan white trevally. Seperti namanya, ikan ini memiliki warna putih dengan bintik-bintik kuning pada tubuhnya. Ya, otomatis ini adalah jenis yang berbeda dengan ikan-ikan trevally yang lain. Dan untuk ukuran ikan yang saya dapatkan kali ini itu juga sudah lumayan besar, teman-teman. Di bawah batu terdapat sebuah lubang, di mana di dalamnya terdapat satu ekor udang yang disebut lobster. Tapi ukurannya masih sangat kecil, dan untuk jenisnya ini adalah jenis lobster bambu yang berwarna hijau. Harganya juga tidak terlalu mahal untuk lobster yang satu ini. Menyelam lagi, dan di sini ada beberapa ikan midnight yang mendekat dan ada juga ikan sweat lips. Saya menargetkan ke ikan sweat lips, tapi mata panah lagi-lagi meleset dan tidak mengenai sasaran. Kembali ke dasar, dan untuk kedalaman hanya di kedalaman 5-6 meteran saja, sambil senyap merayap di atas batu karang, dan mata saya menjadi sangat lihat, melihat ke kiri dan ke kanan serta melihat di antara celah-celah bebatuan yang ada di depan saya. Siapa tahu ada ikan target yang bersembunyi. Dan tanpa saya perhatikan, tiba-tiba teman-teman, ada ikan grouper yang berlari mencari perlindungan yang lebih aman. Sungguh disayangkan saya tidak memperhatikan ikannya. Padahal ikannya tepat berada di depan saya dan ukurannya juga sudah lumayan besar. Saya istirahat sejenak dan ayah saya kini berenang karena di atas perahu sangat panas sekali, apalagi tidak ada tenda sebagai tempat perlindungan. Hari ini kondisi arus sangat bagus, teman-teman. Cuman tidak ada ikan monster yang bisa kita dapatkan. Hanya ada ikan granjopis yang ya lumayan lah ukurannya. Mungkin sekitar 2-3 kiloan. Tadi ada ikan maori, ikan grouper, tapi tidak sempat kita lihat ikan groupernya, langsung lari, teman-teman. Sedangkan ikan maorinya tidak mau mendekat. Sedang berenang mencari sotong batu. Tadi kita mendapatkan sotong batu 1 ekor. Kembali menyelam dan dihampiri kawanan ikan rainbow runner, mencoba mencari posisi yang tepat sebelum menembak. Dan setelah menemukan momen yang pas, pergen saya luncurkan dan langsung kena 2 ekor sekaligus, teman-teman. Ukuran ikan ini sudah lumayan besar, cocok sekali untuk dipanggang atau dimasak kuah kuning. Pasti selera makan langsung bertambah. Yang tadinya makan 1 piring dan setelah dihidangkan ikan ini langsung makan sebakul, teman-teman. Karena hari sudah semakin sore, jadi perburuan hari ini kami akhiri sampai di sini. Dan untuk hasil penjualan ikan yang kita dapatkan hari ini akan kita spill lagi di akhir video.
Iya. Ini ada beberapa ekor, ada 2 ekor ikan trevally. Iya. Gila oh. Oke. Oh, jika berulang begitu besarnya. Oke kawan, jadi hasil hari ini kita akan timbang lagi entah berapa kilo dan berapa hasil jualnya. Nanti kita akan spill di akhir video. Oke guys, akhirnya sampai juga kita pada akhir video ini, dimana kita akan spill lagi hasil penjualan kita hari ini. Ya, ada beberapa ekor yang kita dapatkan itu. Ada sotong, ada granjo fish, ada baronang ayam atau disebut juga ikan malela, dan ada cepak, ada ikan trevally. Dan untuk hasil penjualan hari ini itu lumayan lah teman-teman, ada 165.000. Nah, jadi hasil penjualan kita hari ini teman-teman itu 165.000. Sotongnya 2,1 kilo, harga per kilonya itu 37.000, totalnya 77.000. 2,8 granjo fish, harganya 17.000. 47.000. 0,6 ikan malela, 2,6 ikan trevally, harga per ekornya per kilonya itu 13.000, totalnya 33.000. Jadi jumlah keseluruhan yang kita dapatkan hari ini itu 165.700 rupiah teman-teman. Oke, itulah hasil penjualan kita hari ini teman-teman. Terima kasih teman-teman telah setia menemani saya dari awal video sampai akhir video. Saya Buntal Espero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.